Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian cara yang benar memperoleh ilmu agama. Karena banyak dari orang-orang cara memperoleh ilmu agama asal-asalan. Yang penting sudah membaca buku, dipahami sendiri lalu dijelaskan. Kemudian ada orang yang hasil memperolehnya juga dengan cara-cara yang tidak tepat. Maka dari itu saya akan jelaskan kepada kalian bagaimana sebenarnya cara memperoleh ilmu agama. Karena mempelajari ilmu agama itu beda dengan cara mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Mempelajari ilmu agama itu tidak boleh hanya diperoleh dari hasil pemikiran seseorang. Tapi ilmu agama itu harus diperoleh melalui yang satu ini. Akan saya baca untuk kalian semua. Oke, saya akan langsung bacakan ibarahnya dari salah seorang ulama yang karyanya sudah dikenal di mana-mana, baik di dalam negeri atau di luar negeri, subhanallah. Saya akan bacakan langsung. Qala al-musannifu rahimahullah. Qala al-imamu Abdullah al-Harari radhiyallahu anhu. Imam Abdullah al-Harari radhiyallahu anhu berkata, Ilmuddin laisa fikratan yaftaqiruhal insan. Ilmu agama itu bukan atau tidak boleh diperoleh hanya dari hasil pemikiran seseorang. Lalu harus diperoleh dari mana kalau bukan dari hasil pemikiran seseorang? Ilmu agama itu harus didapatkan melalui apa? Bagaimana caranya? Nah, kelanjutannya beliau menjelaskan, Innama huwa syai'un. Hanya saja ilmu agama itu adalah sesuatu yutalaqqa min afwahi ahlil ilmi. Adalah sesuatu yang harus diperoleh dari lisan-lisan ahli ilmu. Ahli ilmu maksudnya di sini para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah penerus para nabi. Jadi, cara memperoleh ilmu pengetahuan atau ilmu agama itu harus diperoleh dari para ulama. Para ulama itu siapa? Yaitu ulama, tadi dijelaskan, orang yang memperoleh ilmunya dari hasil belajar kepada guru. Maksudnya mendapatkan dari ulama yang juga belajar kepada guru. Jadi kata Syekh dikatakan bahwa ilmu agama itu bukan diperoleh dari hasil pemikiran seseorang, tapi harus diperoleh melalui hasil belajar langsung mendapatkan dari lisan-lisan ahli ilmu, yaitu para ulama. Para ulama yang seperti apa? As-siqat, yang terpercaya. Artinya keilmuannya terpercaya, bukan dari hasil ngarang sendiri, atau dari hasil baca sendiri, menjelaskan sendiri, kemudian dipahami sendiri, lalu dijelaskan kepada orang, diajarkan kepada orang. Bukan seperti itu. Tapi yang diperoleh dari guru juga. Alladzina talaqqaw an amthalihim. Yang mereka, ahlul ilmi itu, memperoleh ilmunya dari guru yang mendapatkan dari hasil belajar kepada guru yang terpercaya juga gitu. Bisil silatin, dengan urutan atau silsilah tattasiluh, yang bersambung, bi ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kan makanya jangan hanya karena orangnya membaca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, kemudian kita langsung percaya begitu aja. Jangan, tidak boleh. Karena siapa tahu mereka itu dari hasil belajar sendiri, bukan memperoleh dari guru. Nah, ini yang bahaya. Jadi harus memperoleh dari guru, dan gurunya juga memperoleh dari guru juga. Guru yang terpercaya juga. Yang semuanya itu bersambung semuanya susunannya, dari guru ini belajar ke guru ini, guru berikutnya ke guru berikutnya, yang langsung bersambung kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau sudah bersambung kepada para sahabat Rasulullah hasil belajarnya, berarti dia juga nyambung kepada Rasulullah, karena para sahabat itu memperolehnya pelajaran juga dari Rasulullah. Dan perlu diingat bahwa Rasulullah juga dari hasil belajar. Belajar kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga mendapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sanad keilmuannya itu nyambung. Bukan dari hasil pemikirannya, kemudian dijelaskan sama orang. Nah, ini berbahaya seperti ini. Jadi kan makanya, ayo kita dari sekarang hentikan mudah mempelajari ilmu agama dari siapapun. Itu jangan mudah seperti itu. Tapi perhatikan, terpercaya apa tidak gurunya. Yang akan kita raih, yang akan kita tuntut ilmunya dari beliau itu. Jadi kan makanya ayo kita hati-hati agar kita tidak salah belajar. Karena kalau salah belajar, ini bisa fatal akibatnya. Nanti ujung-ujungnya bukan memperoleh dari hasil belajar kepada guru yang gurunya juga berguru kepada guru yang terpercaya juga, tapi justru nanti dari kalian belajar kepada guru kalian, dan ternyata guru kalian belajar dari buku. Buku itu, atau dari kitab lah misalnya, kitab langsung. Belajar dari kitab, dari tafsir, dari mana. Gurunya langsung belajar dari kitab. Sedangkan kamu belajar kepada gurunya, kamu mikir bahwa ini gurunya mendapatkan dari guru yang lain. Padahal dari kitab. Nah, ini berbahaya. Dari kitab juga nggak masalah sebenarnya. Tapi kitabnya yang sudah didapatkan dari hasil belajar kepada gurunya. Maknanya, penjelasannya, dan semuanya. Bukan nanti orang yang akan mendapatkan guru, kemudian gurunya hasil belajar kepada kitab. Karena banyak kitabnya, lalu dibaca, dijelaskan. Nah, ini nanti nyambungnya bukan kepada Rasulullah, kepada sahabat Rasulullah, bukan. Nyambungnya kepada percetakan nanti. Dari kamu ke gurunya, gurunya ke kitab, kitabnya dari percetakan itu. Nah, ini berbahaya. Jadi kan makanya jangan sampai kita memperoleh guru yang nyambungnya kepada percetakan, bukan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Untuk semua teman-teman, apabila menemukan dari apa yang saya jelaskan ada yang keliru, kurang tepat, maka silahkan teman-teman bisa memperbaiki apa yang saya jelaskan melalui kolom komentar di bawah. Dan nanti insya Allah akan saya lakukan perbaikan melalui video berikutnya. Jangan segan-segan, yang terpenting apa yang kalian ingatkan kepada saya, itu jelas kalian juga mengingatkan, yang memperoleh dari hasil dari guru juga, bukan dari hasil pemikiran kalian sendiri. Oke, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.